1 Petrus 3 ayat 10 sampai 12. Kita membaca secara responsoria. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang wajah orang-orang yang berbuat jahat. Jadi Amang tidak berpanjang lebar menceritakan renungan ini, karena sebenarnya apa yang sudah kita baca tadi tentunya bisa kita mengerti, tapi boleh Amang menambahkan sedikit untuk lebih memperkaya renungan kita pada saat ini. Ada kata bijak yang mengatakan ada 3 hal yang tidak akan pernah akan kembali di dalam kehidupan ini. Jadi yang pertama dikatakan panah yang lepas dari busurnya. Yang kedua, ucapan yang sudah terucap. Dan yang ketiga, waktu yang sudah berlalu. Artinya, ketiga hal yang mengatakan tadi, ini sesuatu yang tidak akan pernah bisa kembali. Maksudnya pada saat panah itu kita tarik dan kita lepas, maka dia akan menancap pada tujuannya. Dan itu tidak akan pernah bisa dimundurkan kembali. Kemudian setiap ucapan yang kita ucapkan. Makanya ada perkataan atau ada kata bijak mengatakan mulutmu adalah harimaumu. Karena setiap apa yang kita ucapkan, ketika hal itu baik, orang lain akan merasa diberkati. Tapi ketika sesuatu yang kita katakan itu jahat, menyinggung perasaan, melukai perasaan orang lain, itu akibatnya bisa dari menjadi hal-hal yang tidak baik, bahkan mungkin berisiko yang lebih fatal. Nah, Amang baru-baru ini mendapatkan video yang sangat sebenarnya Amang sendiri merasa apa ya? Awalnya Amang merasa ini video yang dikirimkan ini video main-main, karena kebetulan memang pada saat melihat video itu saat sedang kerja pada saat itu Amang ya. Nah, jadi cuman sepintas saja Amang lihat ada seseorang yang keluar dari mobil, dia mengambil dari bagasi belakang mobilnya senapang laras panjang. Jadi Amang tidak tahu maksudnya apa, dan sepertinya ada video secara langsung, kan boleh yang bisa dibuat di di kepala ya. Jadi video langsung yang untuk memperlihatkan apa siaran langsung yang dia buat. Ternyata dia berjalan dari samping, ada sebuah masjid, di samping masjid itu ada gang agak kecil tapi boleh masuk mobil. Di situ dia masukkan mobilnya, dari bagasi dibukanya mobilnya, diambilnya senjata laras panjang. Kemudian dia bertopeng dan dia buat itu kamera menuju ke depan, dia berjalan ke dalam masjid. Awalnya Amang berkira ini model-model orang yang main game. Kalian tahu ada game point blank atau apa gitu ya, yang senjata diarahkan ke depan. Pokoknya game sering dimainkan orang. Amang kurang tahu aja itu apa nama gamenya. Sepertinya ini orang ini kayaknya terekspresi dengan game-game yang ada di video-video game atau di handphone, di Android. Ternyata dia masuk ke masjid, dia tembaki semua orang-orang yang ada di dalam. Tadinya Amang pikir itu main-main. Ini bercanda ini. Karena Amang sering dapatkan video-video yang bercanda-bercanda gitu ya. Sepertinya serius, rupanya bercanda gitu. Jadi
Ini main-main ini. Ini pasti adegan-adegan meniru adegan-adegan game. Kalau di game kan apanya kan fiksi ya. Maksudnya animasi ya. Animasi gitu. Tapi ini kan real gitu. Manusia langsung nembak. Dan setiap yang dia tembak jatuh gitu kan. Wah. Ternyata habis loh satu ruang itu yang dia masuk ke dalam ruangan lain ditembak. Sampai habis pelurunya, dia kembali ke mobilnya, diambilnya satu lagi, dia masuk lagi ke dalam masjid, dia cari lagi siapa yang belum dapat. Bahkan yang di luar tadinya belum dia tembak, dia tembak juga. Dan ternyata faktanya itu ternyata benar. Bahwasanya ini sepertinya pekerjaan teroris di negara New Zealand baru-baru ini. New Zealand kan Selandia Baru. Oh iyalah, New Zealand kan Selandia Baru. Aku kok jadi bingung. Sampai masuk ke televisi. Amang betul-betul merasa, waduh ini kok kelewat kali gitu ya. Jadi apa hubungannya ke renungan kita hari ini? Ini kelihatan yang melakukan penembakan ini tidak mencintai hidup ini. Ya buktinya dia tega sekali gitu ya. Apa urusannya gitu sampai membunuh begitu banyak jiwa gitu di masjid? Yang mungkin bagi orang-orang Kristen yang merasa dapat tekanan-tekanan dari Muslim, terjadi pembakaran gereja dan sebagainya, dengan adanya penembak seperti ini, ada mungkin satu dua itu yang merasa seperti apa gitu ya. Ini rasakan kalian, inilah efeknya. Kalian membuat celaka orang-orang Kristen. Ternyata kalian pun sekarang kena gitu ya. Tapi ada juga sebagian orang yang merasa ini kok sampai begini gitu. Ini seolah-olah kayak teror untuk mengadu domba Kristen dan Muslim gitu ya. Tapi mudah-mudahan jauhlah dari pemikiran kita hal seperti itu. Jadi intinya kalau kita lihat seperti yang sudah kita baca tadi, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, dia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ya, jadi bicara tentang mencintai hidup, ya itu tadi tentunya bagaimana supaya hidup kita semakin hari lebih baik, ke depannya semakin baik, ya tentunya hal-hal positif lah yang kita lakukan. Kenapa bisa sampai terjadi penembakan seperti itu? Artinya bisa berarti dahulu si penembak ini memang sudah mendapatkan ajaran-ajaran yang tidak baik, doktrin-doktrin yang tidak baik, sehingga betul-betul sudah sampai dijiwainya, sampai dia tidak punya belas kasih. Kita tidak tahu apakah di depan matanya keluarganya dibunuh, apakah dia merasa bagaimana gitu ya, apakah dia merasa tertekan atau menangis, kita tidak tahu. Karena ketika ditangkap, akhirnya tertangkap itu yang membunuh, dan waktu dia diinterogasi, ditanyakan apakah kamu menyesal melakukan ini, apa jawabannya? Dia tidak menyesal. Dia tidak menyesal. Berarti udah apa di dalam hatinya? Kan kita nggak tahu ya. Udah betul, berarti memang udah nggak ada hati nurani. Sudah entah kemana hati nurani. Dia manusia, tapi tidak punya hati nurani. Dia berarti dia tidak mencintai hidup. Artinya dia pun bisa jadi sudah siap gitu. Dia sudah mempertimbangkan masa-masa setelah dia tembak, aku pasti akan bakalan mati. Sudah sampai ke situ mungkin pemikiran dia. Jadi menurut dia mungkin mati karena menembak manusia itu akan membuat dia lebih baik sesuai dengan ajaran yang dia dapat, begitu. Ya. Jadi dalam hal ini Petrus sebenarnya apa yang kita baca tadi dikutip si Petrus dari Mazmur 34 ayat 13 sampai 17. Boleh coba kita buka. Nah, karena perkataan yang dia katakan ini ada juga gitu di Mazmur 34 Mazmur 34 ayat 13 sampai 17. Nah, coba baca ya. Siapakah orang yang menyukai hidup dan memiliki umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang buruk. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik.
Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Ya, persis ya, hampir mirip ya. Nah, jadi itulah yang dikutip oleh Petrus dari Mazmur yang dibuat oleh Daud pada saat itu. Jadi di sini menekankan bahwa kita itu harus berbalik dari dosa dalam perkataan dan perbuatan, serta mencari damai sejahtera. Coba kita buka Matius 5 ayat 37. Jadi kita sambil juga sharing-sharing ya, biar kalian banyak dapat ayat-ayat firman Tuhan yang boleh semakin memperkaya apa kita ya. Matius 5 ayat 37. Ada yang bisa membacakan? Coba si Elsa bacakan. Saya hendaklah kamu mengatakannya, ya tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari sejarah. Artinya berarti kita harus jujur, ya, tidak boleh berbohong. Karena ketika kita berbohong, itu berarti sudah berasal dari si jahat. Jadi kalau pada saat misalkan Amang tanya, kenapa tidak datang latihan kur? Iya Amang, lagi padat kali urus banyak kerjaan dan sebagainya. Ya, dialah yang tahu ya. Sementara bisa jadi sebenarnya bukannya karena banyak kerjaan, mungkin karena malas juga ya. Jadi artinya ya Amang sebenarnya ada kerinduan Amang untuk kiranya setiap Sabtu itu bolehlah kalian kumpul kembali seperti biasa, latihan lagi. Walaupun seandainya Kak Wiwi-nya tidak bisa hadir karena mungkin ada satu dan lain hal, tapi paling tidak kur itu sudah pernah kalian pelajari, tinggal mengulang-ulang supaya pada saat kalian nantinya berdiri untuk kur, kalian sudah siap. Seperti tadi kan, Amang yakin tadi yang kur itu pasti sebagian besar nggak datang itu waktu hari Sabtu kan, Sabtu itu ya. Nah, jadi Amang sebenarnya berharap juga sambil ya di renungan ini ya, kalau bisa kembalilah bagi yang sudah agak malas-malas, datanglah kembali ke gereja untuk kur. Karena banyak cara untuk melayani Tuhan, ya. Bukan hanya hari Minggu kita kasih persembahan kita, banyak cara melayani Tuhan. Persembahan kita itu banyak. Termasuk kor itu juga persembahan kalian itu ke Tuhan. Ya. Karena dengan kita menyanyikan lagu-lagu Kristen itu menyenangkan hati Tuhan. Kita kan memuji Dia di situ. Benar tidak? Iya ya. Setiap perkataan yang kita katakan di kor itu kita memuji Dia gitu. Kita menyenangkan hati Dia. Nah, seperti tadi lagu kalian Sing to the Lord ya, lagunya. Itu enak sekali didengar, apalagi pada saat memang suara 1 2 3-nya itu betul-betul seirama gitu. Bahkan Amang kebetulan dapat dari WA, kebetulan dapat di internet apanya, MP3-nya, MP4-nya videonya ya, yang sudah ada not-notnya. Nah, beserta apanya? Not-not yang jelas gitu, file PDF-nya. Untuk supaya bekal ya, mana tahu ada yang bisa menambahkan dari situ. Itu dia. Dan tidak jauh berbeda dengan Yakobus 5. Coba perkata di Yakobus 5 ayat 12. Yakobus 5 di Yakobus 5 ayat 12. Apalagi ini lebih keras lagi Yakobus berkata-kata. Ya. Lebih keras lagi dari yang tadi yang dikatakan. Kalau tadi jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Lebih dari itu adalah dari si jahat. Nah, untuk yang Yakobus baca Putra. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Itu dia, ya. Jadi apalagi kalau berbohongnya sampai-sampai pakai sumpah. Nanti kamu gini-gini, sumpah. Sampai udah seperti ini dia. Peace. Ya. Jadi jangan sampai berkata sumpah, apalagi sumpahnya pakai-pakai demi
Demi Tuhan lebih payah lagi itu. Karena kita sudah sudah apa namanya itu? Ya sudah berbohong kepada Tuhan. Jadi dalam hal ini kita sudah membohongi orang lain dengan mengatasnamakan Tuhan. Nah, jadi apa kira-kira yang akan kita dapat ketika kita sudah berbalik dari dosa dalam perkataan maupun perbuatan kita, dan juga apa yang kita dapat ketika kita mencari damai sejahtera. Jadi firman Tuhan yang kita dengar ini ya mengatakan bahwasanya ada beberapa hal yang bisa kita dapat. Yang pertama, hidup penuh dengan berkat dan perkenan Allah. Hidup penuh dengan berkat. Indah sekali kata-kata ini kita dengar ketika kita memang mau melakukannya. Jadi Tuhan begitu senang melihat anak-anaknya yang mau mengikuti ajaran-ajarannya, ya. Ketika kita pernah berbuat salah, semua manusia tidak pernah tidak berbuat salah. Semua manusia tentunya dengan kedagingan yang kita miliki ini, seorang paus aja pun ya, atau seorang pendeta Eporus saja pun pasti pernah berbuat salah. Tidak ada pernah manusia yang tidak pernah berbuat salah. Tapi ketika kesalahan sudah kita buat dan kita mengakuinya, ya, dan kita berubah ke arah yang lebih baik, ya itu berarti kita dikatakan berbalik dari dosa dalam perkataan dan perbuatan. Jadi kalau kita sudah berubah, ya, kita selalu memperbarui kehidupan kita, maka hidup kita akan penuh dengan berkat dan perkenaan Allah. Jadi artinya setiap apa yang kita lakukan, Tuhan akan memberikan jalan. Tuhan berkenan. Karena tidak gampang mendapatkan berkenannya Tuhan. Itu harus dengan penuh perjuangan. Artinya Tuhan harus betul-betul melihat bagaimana hidup kita. Ketika hidup kita berada di jalannya, dan ketika kita berbuat salah, kita mengakui kesalahan, kita minta maaf dan kita berubah, selalu kita ikuti jalannya, tidak pernah kita melenceng dari jalannya, maka hidup kita akan penuh berkat dan berkenan dari Allah. Yang kedua, kehadiran Allah yang dekat dengan pertolongan dan kasih karunia-Nya. Jadi seperti yang dikatakan 1 Petrus 3 ayat 12, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Ya sudah pasti ya, seperti yang tadi yang bicarakan tadi tentang video itu yang pasti itu perbuatan jahat yang tidak berperi kemanusiaan, begitu teganya menghabiskan nyawa manusia. Apa yang terjadi pada saat misalkan dia tembaki, ternyata anaknya ada di situ, atau mungkin orang tuanya ada di situ. Mungkin seperti kita yang punya orang tua, ya bisa terjadi pertentangan di dalam hati kita. Tapi ketika seperti dia itu yang menembak, dia sudah tidak ada lagi rasa tidak ada rasa takut lagi gitu ya. Jadi artinya jika kita sudah melakukan apa yang sesuai dengan yang diinginkan Tuhan, maka kehadirannya akan lebih dekat dengan kita. Nah, pertolongan dia itu akan kita rasakan, kasih karunia-Nya. Kemudian yang berikutnya dikatakan ketika kita berbalik dari dosa dalam perkataan dan perbuatan, dan kita mau mencari damai sejahtera, maka apa yang kita doakan akan dijawab oleh Tuhan. Jadi jawaban Allah atas doa-doa kita. Jadi ketika kita berdoa, berulang kali kita berdoa, ada sesuatu yang kita inginkan tak pernah bisa, sepertinya tidak
tidak terjawab, kita lalu kecewa dan sebagainya, kita marahi Tuhan. Ada apa ini Tuhan? Kenapa hidupku begini? Apa yang kuminta tak pernah kau berikan? Apa yang salah pada diriku? Itu sudah tidak benar cara kita yang seperti itu. Ya, kalau kita sudah menyalahkan Tuhan karena permintaan kita tidak dijawab, yang salah itu kita. Kenapa? Apa hebatnya kita? Kita ini ciptaan dan Tuhan adalah pencipta. Masa yang diciptakan memarahi yang menciptakan? Sudah tidak benar. Yang jelas, apapun yang diberikan pencipta, itulah yang terbaik bagi ciptaannya. Begitu ya? Nah, jadi ketika ada sesuatu yang kita minta dan kita tidak mendapatkan jawaban, harusnya kita introspeksi. Kita bercermin, apa yang salah? Harusnya sih seperti itu gitu. Apa yang salah? Ketika hidup kita tidak ada perubahan. Kok begini-begini saja Tuhan? Aku sudah melakukan apa yang kau perintahkan. Aku sudah ke gereja, aku sudah ikuti hal-hal yang baik. Tapi kenapa sesuatu yang kuminta tidak juga kau jawab? Mari introspeksi diri. Mungkin ada hal-hal yang masih belum berkenan kepada Tuhan. Karena sudah dikatakan tadi, ketika kita sudah berbalik dari dosa kita dalam perkataan dan perbuatan serta mencari damai sejahtera, maka jawaban Allah terhadap doa-doa kita, ya, akan lebih besar kemungkinannya jawaban Tuhan akan menjawab apa yang sudah kita minta kepadanya. Lambat tapi pasti, ya. Makanya ada perkataan di Alkitab, segala sesuatunya indah pada waktunya. Saat ini kita mungkin meminta buku pada Tuhan. Tapi Tuhan ternyata memberikan pena kepada kita. Kita bilang seolah-olah tidak nyambung, kita minta buku kok Tuhan kasihnya pena gitu. Ya artinya berarti Tuhan menyatakan bahwasanya saat ini engkau lebih penting pena daripada buku. Kira-kira seperti itu ilustrasinya. Jadi itulah cara yang kita lakukan, ya, bagaimana supaya hidup kita itu diberkati, Tuhan berkenan kepada kita, bahkan doa kita akan dijawab. Tuhan tidak muluk-muluk mengatakan, Dia hanya minta kita berbalik dari dosa kita. Dosa dalam perkataan maupun perbuatan. Jadi bukan hanya seperti yang di video itu, perbuatan jahat itu. Menembak semuanya, semua orang tanpa berbelas kasihan itu sangat jahat. Ya, tapi ternyata perkataan juga bisa. Ya, seperti hoax itu juga pembohongan. Ya, pembohongan publik. Dia katakan sesuatu yang tidak benar, itu hoax, itu juga sama, dosa dalam perkataan. Jadi ketika kita mencintai hidup, kita mau melihat hari-hari baik, itulah yang diinginkan Tuhan kepada kita. Tapi seandainya pun kita pada saatnya nanti harus menuju ke hadapan Tuhan, atau maksudnya kita menuju kepada kematian kita. Ketika kita sudah berbalik dari dosa, baik perkataan dan perbuatan tadi, dan mencari damai sejahtera, maka ada firman Tuhan yang mengatakan, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Itu ada tertulis di Filipi 1 ayat 21. Jadi maksudnya ketika kematian menjemput kita tidak ada lagi rasa takut dan rasa was-was, karena kehidupan yang sudah kita lalui itu, kita sudah mengikuti ajaran-ajaran Kristus. Jadi ketika kita mati, kita sudah merasakan kedamaian. Kita sudah bisa pastikan kita akan lebih dekat dengan Tuhan. Jadi itu sedikit firman yang boleh Amang sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan renungan ini boleh kita ambil sesuatu yang baik, supaya menjadi bekal kita menjalani hari-hari ke depan.